Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, kita mau bahas tentang mobil Mercy GLS 400 apa 450 ya? 400 gitu. Jadi ini adalah seri kedua tertinggi nomor 2 setelah GLS 450. Jadi kalau kalian ngikutin channel Timothy AG Jog, saya pernah review mobil ini, mobil saudara saya, dan saya dipercayain untuk bikin project untuk mobil ini ya. Maksudnya sebenarnya nggak project gimana banget, tapi saya diminta untuk handle semua mobil ini ya, mulai dari body repair, mulai sampai kaca film, lalu coating, nanti akan saya urus semua di Suave Gading Serpong. Jadi kalau kalian yang pengen coating, lalu kalian pengen body repair sekalian, pasrahin aja ke kita, ntar kita yang aturin semua, kita yang kontrol, QC segala macam. Jadi untuk proses mulai dari mobil masuk sampai ke hasil pengerjaan itu semua kita, karena gini, kalau misal body repairnya itu juga kurang bagus, itu waktu di coating juga kita yang repot gitu. Jadi kita mesti maksudnya kalau misal catnya belang gitu, nah kita nggak masukin atau kita nggak kerjain yang bagus itu, nanti waktu di coating ya jadi tambah kelihatan belang gitu. Maka dari itu kita harus teliti banget waktu ngerjain body repairnya juga gitu. Lalu mobil ini nanti bakalan di klaim, karena kemarin juga pakai asuransi Garda Auto. Kalian lihat sudah dicek oleh inspektornya, jadi ada beberapa yang mesti di repair, sudah dicek semua oleh inspektornya, dan besok kita mau bawa ke body repair atau kita mau cat, kita repair untuk cat Mercy ini. Lalu setelah itu kita pasang kaca film, karena kaca filmnya ini saudara saya agak kurang puas, karena kaca filmnya ya kalau lihat sebenarnya harusnya full seperti ini, tapi oleh sang aplikator kaca filmnya cuma dipasang di sini. Udah gitu kurang rapi lagi ya. Ini maksudnya kayak ada gelembung-gelembung, lalu potongannya juga kayak kurang pas gitu ya, pletot-pletot gitu. Jadi kita mau rapiin semua kaca filmnya, kita pasang full dari sini sampai sini, ujung ke ujung rapi, dan nanti warnanya juga disamakan dengan Mercy yang V-Class, warna kayak gold gitu atau bronze gitu. Jadi lebih cakep ya tampilannya. Itu jadi kalian bisa ikutin vlognya ini, dan juga kebetulan di cat hitamnya ini kan bisa lihat ya, itu baret-baret semua, ada jamur-jamur semua. Jadi memang sepertinya mobil ini kurang cukup terawat, karena apalagi di bagian situ juga ada baret-baret yang kayak diisengin orang itu ya. Ya namanya kalau orang kayak Sultan ya bebas ya, mobil mau nggak dirawat, mau dirawat gitu. Cuma kita ya sebagai pecinta otomotif ya, rasanya lihat kayak gini tuh geli gitu. Ini harusnya mobil dirawat lah. Kondisi mobil saya sendiri aja bukan mobil yang bagus, tapi bersyukur bisa masih dapat mobil, itu pun saya rawat gitu maksudnya. Tapi ini kalau misal kalian malas merawat mobil ya, kalian pasain ke Timothy AG Jog juga nggak masalah. Oke, gitu aja bosku, ngikutin vlog ini sampai terakhir ya, sampai hasil jadi coatingnya nanti. Nah, jadi mobil ini tuh luar biasa sekali ya. Jadi dia ada beberapa mode ya, mode comfort, sport, snow, sampai macam-macam lah. Nah, ini kita kalau nyalain mode sport luar biasa. Jadi ini kan bisa lihat akselerasinya mantap sekali ya. Nah, jadi wah, gila. Wah, itu cepat sekali naiknya ya, gila ya mobil ini ya. Torsinya besar, HP-nya besar, wah luar biasa. Tapi kita mau mode comfort aja, karena supaya bensinnya hemat. Karena ini kalau comfort aja bensinnya 1516 konsumsi bahan bakarnya. Jadi saya rasa naik mobil ini mode eco pun atau mode comfort pun itu kenceng ya, karena ini mobil kalau nggak salah 3000 cc turbo.
Nah, jadi sebenarnya nano keramik itu basicnya adalah detailing. Jadi kalau kalian tahu bahwa detailing itu kita ada beberapa step ya, ada multiple step polish, di mana tahap pertama itu namanya detailing pasti bersihin dari kerak-kerak, lalu kita bersihin dari kotoran, kita bersihin dari jamur, baret-baret halus. Nah, kebetulan cat ini itu catnya itu keras sekali ya. Jadi kayak mobil Eropa itu memang terkenal catnya itu tebel, bodinya tebel, catnya keras, dan memang kalau sudah keras tuh benar-benar susah dipoles. Maka dari itu memang agak lama ngerjain Mercy ini, apalagi kebetulan gede mobil ini ya. Jadi sebenarnya kok nano keramik itu dia adalah detailing juga, multi step polish, kita paint correction, lalu yang kedua kita naikkan warna supaya lebih kelihatan hitam. Dan kebetulan kalau di Mercy ini kan dia warnanya ada metaliknya ya, jadi setelah membuat warna itu lebih hitam, membuat metaliknya keluar. Tapi jangan salah, sebenarnya yang bikin warna keluar itu bukan dari dia memang dari coating, tapi yang utama adalah di bagian polishingnya. Jadi kalau misal sudah polishing di step 2, itu warnanya jadi lebih mengkilap seperti ini. Nah, jadi kalau misal sudah di detailing semua ya, jadi di bagian body, lalu di bagian kaca, di bagian interior sudah di detailing, nah baru kita naikin ke nano keramik. Sebenarnya nano keramik sendiri ya seperti detailing juga ya, jadi kita bersihin. Nah, bedanya kalau misal sudah di nano keramik itu kekilapan cat itu ada garansi dari Suave. Nah, jadi nggak cuma di detailing doang, tapi catnya itu dilapisi dengan satu lapisan lagi silika ya, bisa juga dengan makanya kan ada yang ngomong SEO 2, SEO 3 itu kita lapisi dengan silika sehingga cat itu jadi lebih tebal dan water beadingnya jadi lebih kerasa. Terutama kalau misal sudah nano keramik biasanya efeknya kayak dicuci mobil kayak gitu ya. Jadi kalau misal mobil ini dicuci, nyucinya jadi lebih gampang. Kalau misal kena hujan nggak langsung berjamur, jadi jamurnya juga lebih susah nempel di mobil yang sudah di nano keramik. Nah, bedanya apa? Sebenarnya worth it nggak sih nano keramik itu? Menurut saya sih kembali ke diri kalian masing-masing. Kalau kalian yang lebih suka repot, kalian mending detailing aja. Tapi kalau kalian yang nggak suka repot, atau kalian kayak lebih suka kalau kalian nggak punya banyak waktu untuk kayak mencuci mobil, atau mungkin kalian nggak punya banyak waktu untuk merawat cat gitu, ya kalian bisa pasang nano keramik. Karena kalau nano keramik itu sebenarnya kita lebih beli ke after sales-nya ya. Jadi setelah nanti satu tahun itu mobil itu dirawat, lalu setelah nano keramik juga kalau misal ada body repair juga kita bisa lapisi nano keramik lagi sehingga kondisi cat itu bisa kembali optimal kayak gitu. Jadi kembali ke kalian sih, kalau kalian lebih pengen restorasi aja, kalian bisa detailing doang juga cukup. Tapi kalau kalian pengen yang nggak ribet secara jangka yang lebih long term, kalian bisa ambil nano keramik seperti itu. Nah, kebetulan kalau mobilnya Mercy ya kalau misalnya ada budget lebih ya seperti ini ya bolehlah di nano keramik supaya karena kan kita masalah kalau kalian punya Mercy itu saya yakin kan kalian juga nggak punya banyak waktu untuk merawat mobil ya, nggak kayak saya ya banyakkan waktu merawat mobil kalian maksudnya. Nah, jadi kayak gitu. Di bagian interior juga sudah kita detailing juga. Nah, ini kita bahas dari segmen interiornya ya. Jadi kalau misal ngomong-ngomong tentang interior Mercy ini bener-bener luxury banget. Baunya mantap, bau kulit sapi. Jadi materialnya di sini full soft touch semua, kecuali ada beberapa yang kayak plastik. Ya ini soft touch juga sih. Pokoknya semua di bagian interior Mercy ini hampir semua soft touch dan wood panel, dan itu sangat keren sekali. Dan kebetulan yang di sini kemarin kan ada baret-baret. Nah, kita juga detailing dan kita polesin menggunakan mesin kecil ya, yang khusus untuk penampang kecil yang cuma kayak 3 cm, 4 cm mesin polesnya. Jadi di sini kita detailing semua sehingga warna-warna yang di bagian wood panel ini benar-benar bisa restore atau bisa kembali sempurna seperti awalnya. Nah, jadi gitu ya vlog tentang Mercy ini. Jadi kalau misal kalian pengen beli Mercy atau kalian sudah punya Mercy, kalian pengen restorasi ya mungkin kalian bisa hubungin ke Timothy Agijok atau Suave ya yang ada di Gading Serpong. Kalau misalnya kalian ada di Semarang, kalian bisa ngubungin ke Agijok atau Suave di Semarang. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira itu edukasi dari saya tentang video ini, tentang proses pengerjaan coating, dan kalian bisa tahu menjadi wawasan lebih dalam bidang otomotif ya. Oke, thank you bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.